Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan saya dengan nama produk HobiMate. Dan ini adalah logo dari produk saya dengan slogan ingin selalu tampil keren, rapi, dan bergaya. Pakai HobiMate, hobi-hobi happy terus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuli Handoyo dengan NIM 0512011069. Selanjutnya yaitu visi dan misi saya. Visi menyediakan pomade dengan formulasi berbeda, yaitu menggunakan campuran daun seledri dan manfaatnya banyak untuk rambut. Dan misi saya yaitu selalu berinovasi dalam produk, selalu meningkatkan kualitas produk, menerima semua ajakan bekerja sama selama saling menguntungkan kedua pihak, dan SOP selalu menjadi prioritas. Selanjutnya yaitu aspek pasar. Gambaran umum pasar dan sasaran. Yang pertama, branding via social community dengan update status WA, Facebook, post via Twitter, Line, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kedua yaitu personal selling dengan melakukan kontak secara personal dengan calon konsumen melalui word of mouth. Yang ketiga yaitu advertisement dengan share group di jaringan sosial. Yang keempat, promo program promo yang dilakukan berupa diskon jika melakukan pembelian dalam jumlah besar. Dan kelima, keikutsertaan dalam pameran, bazar, dan event lainnya. Ikut serta dalam pameran atau bazar sebagai media pengenalan brand dan push penjualan. Aspek pasar selanjutnya yaitu jenis produk yang dipasarkan. Produk yang dipasarkan merupakan suatu jenis pomade organik yang memiliki berbagai varian wangi seperti mint, kopi, semangka yang memiliki kualitas dengan harga yang terjangkau bagi semua masyarakat. Target pasar lebih ke mahasiswa laki-laki yang berada di lingkungan kampus terutama Kota Rembang, pelajar laki-laki yang berada di Kota Rembang, masyarakat sekitar Kota Rembang selalu menggunakan pomade. Dan selanjutnya yaitu pesaing. Sudah banyak produk pomade organik yang beredar hingga mempunyai sudah pasti banyak pesaing bisnis yang lain yang sudah memiliki brand dan peralatan yang sudah modern. Selanjutnya sasaran pembeli. Sasaran pomade organik adalah kalangan semua masyarakat terutama para pria yang ingin tampil keren, rapi, styling, dan menjaga kesehatan rambutnya. Diferensiasi mahasiswa laki-laki yang berada di lingkungan kampus Kota Rembang, pelajar laki-laki yang berada di Kota Rembang, masyarakat sekitar Kota Rembang yang selalu menggunakan pomade. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran, promosi. Promosi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Hal ini dilakukan dengan membuat pamflet-pamflet yang didesain dengan sedemikian rupa dan berisi informasi tentang gambaran produk, penawaran barang dan harga, cara pemesanan serta mengenai lokasi penjualan produk. Melakukan promosi melalui media sosial juga dapat dilakukan seperti via Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan pasar. Setelah dirasa berhasil pada usia pertama ini, kami akan mencoba untuk membuka cabang baru baik di dalam kota maupun di luar kota, kemudian meluas hingga seluruh wilayah Indonesia dapat terjamah oleh produk agar nantinya pembeli dapat ikut merasakan kenyamanan dan manfaat saat menggunakan pomade seledri ini. Selanjutnya yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk kedepannya akan dilakukan peningkatan penjualan dengan pengoptimalan promosi. Selain itu juga menambah varian pomade organik lainnya dan juga menambah variasi wangi-wangian yang lebih menarik pelanggan. Langkah promosi. Pada bulan pertama sebagai bentuk pemulaan kami akan memberikan spesial diskon dengan potongan harga atau gratis ongkos kirim 50% pada para pembeli. Di samping itu kami juga akan memberikan penawaran spesial di tanggal 16 setiap bulannya serta tetap memperhatikan kualitas produk pomade yang dihasilkan. Dan ini adalah analisis SWOT, kekuatan interest pada para pria terhadap penggunaan pomade, bahan yang digunakan organik dan aman, kemasan praktis, tidak lengket di tangan, mampu membandingkan pomade yang saat penggunaan nyaman dan pomade yang saat penggunaan tidak nyaman. Harga terjangkau dengan kualitas maksimal. Selanjutnya kelemahan. Belum memiliki brand yang diketahui oleh masyarakat, produk lokal sehingga masyarakat kurang begitu mengenal, kemasan kurang kokoh dan kurang menarik dari segi tampilan. Peluang, lokasi strategis. Pada saat ini banyak tren gaya rambut baru yang memerlukan pomade. Banyak distro dan barbershop baru yang menginginkan tempatnya tersedia pomade dikarenakan banyak pengunjung. Dan yang terakhir ancaman, lokasi strategis. Pada saat ini banyak tren gaya rambut baru yang memerlukan pomade. Banyak distro dan barbershop baru yang menginginkan tempatnya tersedia pomade dikarenakan banyak pengunjung.
Aspek produksi. Deskripsi produksi. Pomade adalah produk styling untuk rambut dan sesuatu yang biasa disebut minyak rambut sejati, bukan benar-benar encer seperti minyak goreng. Bentuknya padat keras mirip wax. Pada dasarnya, pomade adalah minyak yang dicampur dengan wax. Bedanya pomade dengan wax atau gel, pomade tidak akan mengering dan bisa ditata ulang. Namun pomade akan membuat rambut nampak basah dan bersinar. Pembuatan pomade seledri dimaksudkan untuk memberikan alternatif bagi para pengguna pomade untuk dapat memilih pomade yang selain itu memperindah dan menata rambut, tapi juga dapat memberikan efek yang baik bagi kesehatan rambut tersendiri. Hal ini dikarenakan karena tanaman seledri yang ditambahkan sebagai salah satu komponen dalam pembuatan pomade telah terbukti dapat memberikan efek kesehatan bagi rambut, terutama efek antibakteri dan anti jamurnya yang dapat menghilangkan ketombe dan juga dapat berfungsi untuk menyuburkan rambut. Selanjutnya yaitu jenis produksi yaitu pomade organik. Kualitas produksi. Produk dijamin berkualitas dan berstandar BPOM karena dibuat oleh para apoteker unggul melewati penelitian yang berstandar tinggi. Dan komposisi pembuatan pomade organik yaitu seledri, beeswax, minyak sayur, dan minyak esensial vanila. Aspek produksi selanjutnya itu proses pembentukan. Produk yang dijual adalah produk yang diproduksi sendiri yang didistribusikan di toko kami yaitu Hobimade dan para pihak yang bekerja sama atau bermitra. Selain itu, ada berbagai macam produk yang akan dibuat dan memerlukan penelitian dan pembuatan yang sangat inti oleh para apoteker agar kualitas dapat terjamin. Pengemasan produksi. Untuk pengemasan produk pada outlet online, barang diberi kemasan box berbahan dasar kertas. Untuk barang yang berukuran kecil sampai sedang akan diberi kantong belanjaan kertas atau paper bag atau menghimbau masyarakat untuk membawa tote bag belanja dari rumah. Sedangkan untuk produk yang sangat besar akan dimasukkan dalam kardus. Untuk kemasan produk pembelian online akan dikemas seperti standar pengemasan pada umumnya dan juga memakai bubble wrap untuk menambah keamanan produk aman sampai di rumah. Aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan modal awal bisnis. Kebutuhan modal awal untuk produk pomade organik yaitu sebesar Rp19.600.000. Modal ini dipergunakan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan dalam membuat pomade organik. Selanjutnya, biaya operasional. Kebutuhan biaya operasional untuk produk pomade organik yaitu sebesar Rp270 juta. Biaya ini dipergunakan untuk membiayai tenaga, cadangan barang, dan pengembangan yang dibutuhkan dalam pembuatan pomade organik. Selanjutnya, proyeksi laba dan rugi. Berikut merupakan pendapatan bulan Hobimade. Proyeksi laba rugi, estimasi periode bulanan. Aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, resiko atau hambatan. Resiko bisnis adalah sesuatu yang harus dihadapi semua pebisnis, baik resiko yang kecil maupun yang besar. Sebuah resiko bisa muncul apabila terjadi ketidakpastian dalam lingkungan dan mengingat lingkungan yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Risiko bisnis adalah sebuah keadaan atau faktor yang mungkin dapat memberikan dampak negatif pada operasi dan profitabilitas suatu perusahaan. Risiko yang paling mungkin muncul dalam usaha pomade organik adalah sebagai berikut. Munculnya pesaing atau pendatang baru. Dengan adanya tren organik saat ini, membuat seorang dengan jiwa wirausaha melihat sebuah peluang untuk memasuki industri tersebut. Selain itu, banyak tutorial di internet cara pembuatan pomade juga membuat bisnis ini mudah ditiru. Oleh karena itu, pomade organik akan terus melakukan inovasi produk yang belum dilakukan oleh pebisnis pomade organik lainnya. Yang kedua, yang terjadi pada bahan baku menjadi salah satu ancaman dalam bisnis apabila harga bahan baku naik, terutama bahan baku utama seperti minyak akan mampu meningkatkan biaya produksi pomade organik yang berpengaruh terhadap penjualan usaha ini. Kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan yang tidak bekerja secara maksimal atau tidak sesuai dengan standar operasional pomade organik dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen, dan hal ini harus dihindari karena mampu menjadi ancaman bagi bisnis pomade organik ini. Pelayanan yang berkualitas merupakan hal yang penting dalam bisnis yang mampu mengaruhi reputasi dan citra merek pomade organik. Dan selanjutnya penutup. Kesimpulan, pomade seledri merupakan suatu jenis minyak rambut yang kami buat dengan inovasi penambahan seledri sebagai salah satu bahan baku dalam pembuatan pomade yang merupakan sesuatu yang baru dan juga unik. Produk kami bertujuan selain berfungsi untuk menata dan memperindah rambut, juga berfungsi untuk memberikan efek kesehatan bagi rambut dengan penambahan seledri di dalamnya.
Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut, lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan juga mengikuti bazar atau event-event. Harga yang kami tetapkan cukup terjangkau dan mampu bersaing dengan pemain yang ada di pasaran. Dan cukup sekian, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.